Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan membicarakan mengenai kontroversial of one Sawal 1432 Hijriah, because free place, free time, and free method. H-1 Nasabandia Mandi 29 August 2011. N H-1 Nasiria Mandi 29 August 2011. HDI Islam Method Hisab and Ru'yat in Makatower on Tuesday 30 August 2011. H+1 Ru'yat is Makkah, including Indonesia, Asia, Australia, Aboge on Wednesday 31 August 2011. And H+1 Sataria on Wednesday 31 August 2011. Jadi kita melihat perbedaan-perbedaan melaksanakan Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah. Kalau Nasabandia dan Nasiria itu mereka melaksanakannya pada hari Senin 29 Agustus 2011. Sedangkan untuk metode Islam, metode Hisab dan Ru'ya di Makatower di Makkah itu pada hari Selasa 30 Agustus 2011. Sedangkan untuk H+1 yaitu Ru'yat yang dilaksanakan di sebelah timur Makkah, termasuk Asia, Indonesia, Asia Timur, Australia, dan Pasifik, yaitu jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Begitu juga Sataria akan jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Sekarang pertanyaan, kenapa sampai terjadi perubahan-perubahan seperti ini? Kita lihat di Indonesia pada saat maghrib, Indonesia ini maghrib, ini adalah bumi, posisi bumi. Jadi maghrib, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Sedangkan ini adalah matahari, ini adalah bulan. Pada saat Indonesia sedang maghrib, Indonesia maghrib, melihat bulan, bulan sesungguhnya sudah 6 derajat. Tetapi Senin 29 Agustus 2011 itu di Indonesia, posisi hilal 6 derajat saat maghrib, tidak tampak hilal. Jadi Ru'yat di Indonesia, Malaysia, Brunei, Asia, Australia, Pasifik, mereka meru'yat, tapi mereka tidak melihat hilal. Sehingga keputusan mereka atau mereka memvonis bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Ini adalah keputusan yang sangat fatal, keputusan yang salah dan fatal. Artinya tidak benar. Keputusan ini mereka akhirnya H+1. Kenapa? Kita bisa melihat pada saat maghrib di Indonesia itu di Makkah, maka itu sedang lohor. Makkah sedang lohor. Pada saat Makkah sedang maghrib, Indonesia itu tengah malam, midnight. Apa yang terjadi? Dari posisi Indonesia maghrib, kemudian Indonesia midnight, bulan bergerak. Jadi bulan bergerak, bulan bergerak. Kita lihat, bulan bergerak. Sehingga waktu di Makkah Tabir itu melihat bulan sudah 9 derajat, itu posisi hilal sudah tampak,
Sehingga vonis atau keputusan 1 Syawal adalah Selasa 30 Agustus 2011. Ini adalah keputusan yang benar karena Makkah adalah pusat untuk melihat bulan. Sedangkan Indonesia, Asia, Pasifik, Australia sebelumnya sudah duluan memutuskan, sudah duluan membuat vonis bahwa 1 Syawal adalah Rabu 31 Agustus 2011. Ini adalah keputusan yang sangat salah dan fatal. Karena mereka belum melihat bulan. Padahal setelah 6 jam kemudian ini Makkah berubah menjadi maghrib. Dan tinggi bulan tadi 6 derajat berubah menjadi 9 derajat. Jadi di Makkah ini melihat sudah 9 derajat, kemudian sudah tampak hilal. Sedangkan Indonesia tengah malam. Dan duluan sudah putuskan bahwa 1 Syawal itu adalah Rabu. Ini keputusan yang salah. Karena sesungguhnya di Indonesia ini andai kata bisa melihat bulan, ini sebenarnya ketinggian bulan di Indonesia ini sudah 12 derajat. Berarti sudah jauh lebih memenuhi syarat. Cuma sayangnya karena tengah malam ini tidak bisa melihat bulan dan tidak bisa melihat matahari karena terhalang oleh bumi sendiri. Berada di bawah telapak kaki gitu. Tetapi sesungguhnya dia itu ketinggian bulan pada saat tengah malam di Indonesia itu 12 derajat. Berarti sudah lebih memenuhi syarat, sudah tinggi sekali. Kenapa sampai bisa dapat angka 12 derajat? Kita lihat seperti ini. Jadi Indonesia dari maghrib ke tengah malam seperti ini. 12 derajat ini didapat pertama dari pergeseran bulan dari 6 derajat menjadi 9 derajat. Dari 6 derajat 9 derajat, berarti dari posisi 6 derajat ditambah 3 derajat. Kemudian yang kedua, pergeseran Indonesia dari posisi maghrib itu di atas, kemudian turun ke bawah. Jadi setelah titik kulminasi itu adalah maghrib, setelah maghrib itu terjadi jatuh bebas, kulminasi dari maghrib akhirnya turun pada saat midnight itu Indonesia menjadi turun, sehingga di Indonesia itu sebenarnya sudah 12 derajat. Jadi ada 2 gerakan yang sebenarnya mempercepat besarnya sudut di Indonesia itu. Yang pertama adalah gerakan relatif bulan terhadap matahari. Gerakan relatif bulan terhadap matahari, kita lihat, saya ulang. Ini bulan, kemudian menjauh dari 6 derajat menjadi 9 derajat, menjauh 3 derajat. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan bumi, rotasi bumi. Kulit bumi Indonesia di posisi maghrib, di titik kulminasi posisi maghrib, berubah menjadi tengah malam. Tengah malam berarti ini gerakan turun, sebanyak juga 3 derajat. 6 jam itu adalah 3 derajat bulan. Jadi dari posisi Indonesia yang cuma 6 derajat, kita lihat di Indonesia saat maghrib melihat 6 derajat, begitu tengah malam sebenarnya Indonesia itu sudah 12 derajat tapi tidak terlihat karena 3 derajat didapat dari gerakan relatif bulan terhadap matahari. Kemudian 3 derajat berikutnya adalah didapat dari rotasi bumi dari posisi maghrib ke posisi tengah malam. Sehingga ketinggian bulan di Indonesia pada tengah malam itu sebenarnya sudah 12 derajat jarak antara matahari dengan bulan. Cuma sayangnya tidak terlihat karena terpele oleh bumi sendiri. Itulah kesalahan fatal yang dibuat oleh ru'yat di Indonesia. Jadi kalau membuat ru'yat di Indonesia itu adalah salah fatal karena bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Jadi ru'yat itu adalah maghribnya di Hijr Ismail, di Baitullah, di Masjidil Haram sesuai perintah dan firman Tuhan. Jadi posisi ini yang benar, bahwa 1 Syawal Selasa 30 Agustus 2011 ini keputusan benar, diruyat di Makkah Tower, Masjidil Haram, Hijr Ismail, dan tidak boleh diruyat di Indonesia karena diruyat di Indonesia itu baru 6 derajat. Bulan hilal belum tampak, tidak tampak, dan akhirnya membuat vonis keputusan yang salah, yaitu memutuskan bukan Selasa tapi Rabu 31 Agustus 2011.
Inilah kesalahan-kesalahan fatal ru'yat yang selalu berulang-ulang setiap tahunnya. Sehingga terjadilah hari-hari seperti ini. Ini tidak boleh terulang lagi. Jadi sekali lagi, hilal tidak boleh, ru'yat tidak boleh dilaksanakan di Indonesia, fatal, harus di Makkah. Karena begitu dilihat di Makkah, ini seluruh bumi sudah masuk. Jadi dilihat di Makkah itu pada 29 Agustus, Senin 29 Agustus 2019, itu ketinggian 9 derajat sudah tampak hilal. Sedangkan di Indonesia 6 derajat tidak tampak hilal, sehingga keputusannya salah. Jadi harus dilihat di Makkah, tampak hilal 9 derajat. Dengan demikian sebenarnya di Indonesia itu tengah malam itu sudah 12 derajat. Apalagi di Hawaii, subuh atau terbit fajar itu sudah 15 derajat. Sehingga dengan demikian, setelah masuknya bulan ini dilihat di Makkah, maka seluruh bumi ini adalah sudah masuk. Jadi percayakan pada Makkah. Jangan terjadi kesalahan yang berulang-ulang dilihat di sembarang tempat. Jadi hanya satu tempat Tuhan mengizinkan, yaitu di Makkah Hijri Ismail, sekarang adalah Makkah Tower. Ini ketentuan Tuhan. Pelanggaran terhadap ini Allah Subhanahu wa taala, ini pelanggaran ini akan kiamatkan bumi kita pada 20 Desember 2012. Kita lihat monumen Hijri Ismail, bulan sabit di Masjidil Haram, sehingga ada firman-Nya. Ini konstruksi bulan sabit Hijri Ismail, sehingga keputusan Tuhan harus melihatnya bukan di sembarang tempat, harus di Makkah Maghrib. Inilah titik kulminasi. Dengan masuknya Makkah, maka seluruh bumi akan masuk. Jadi dengan derajat yang dilihat di Makkah pada saat maghrib, tempat lain itu lebih besar derajatnya lagi, sehingga masuk. Jadi tidak boleh terulang lagi bahwa melihat satu tempat itu hanya di Makkah sesuai Al-Quran, Al-Baqarah 144, Al-Baqarah 149, Al-Baqarah 150, Al-Maidah ayat 97. Kita lihat Al-Baqarah, sungguh kami telah melihatmu kamu menengadah ke langit. Menengadah ke langit ini artinya meru'yat bulan di daerahmu masing-masing. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat, titik acuan penentuan ru'yat dan hisab yang kamu sukai. Maka palingkanlah kamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah kamu ke arahnya, atau mengacu di Ka'bah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat, Injil, dan Al-Quran memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan, dari mengamati melaksanakan perintah Tuhan atau tidak dalam meruat. Kita lihat juga 149, hal yang sama. Dari mana saja kamu keluar dalam menentukan bulan sabit baru, maka palingkanlah wajahmu, artinya di titik acuan ke arah Masjidil Haram, dikoreksi ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan ini benar-benar sesuatu hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ini sama juga 150. Dari mana saja kita keluar menentukan bulan sabit, maka palingkanlah ke arah Masjidil Haram. Jadi semua titik acuan adalah Masjidil Haram sesuai perintah Tuhan di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 144, 149, 150. Jadi tidak boleh lagi meruat di tempat lain, tapi kita harus ru'yat di Makkah Masjidil Haram. Dengan masuknya Makkah, dengan melihat bulan, maka seluruh tempat lain ketinggian bulan ini sudah lebih besar dari ketinggian yang dilihat di Makkah, sehingga Makkah ini ditetapkan sebagai tempat titik acuan untuk melihat bulan. Inilah ketentuan Tuhan di dalam Al-Quran. Pelanggaran terhadap ini diancam Tuhan dengan terjadinya kiamat pada 2000 Desember 2012. Jadi standar waktu sesuai ketetapan Tuhan Maha Kuasa, yaitu hari dan tanggal seluruh bumi adalah sama, tidak ada perbedaan. Mulai dari Kiribati sampai Alaska, tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada perbedaan lagi, semua sama dan seragam. Itulah ketentuan Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah menunda kiamatnya 20 Desember 2012 karena manusia kembali kepada ketentuan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.